Halo, selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Danilo Ardhani Wisnumurti Nugroho dengan NIM 0536091179 yang sekarang sedang belajar di Prodi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Terbuka Malang. Pada tugas kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Jadi yang pertama, perkembangan kota dibagi menjadi dua jenis menurut Doxiadis pada tahun 1968. Yang pertama adalah pertumbuhan, di mana yang pertumbuhan kota dilihat secara kuantitatif, yaitu kota dilihat pertumbuhannya secara jumlah penduduk dan juga luas wilayah terbangun. Sedangkan pada bentuk transformasi, pertumbuhannya dinilai secara kualitatif, yang mana dinilai berdasarkan perubahan fungsi ruang untuk meningkatkan nilai, efisiensi, dan juga kenyamanan penghuninya. Lalu tahapan transformasi lahan menurut Doxiadis dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu penetrasi, di mana penetrasi ini merupakan masuknya fungsi baru pada area homogen. Lalu yang kedua ada invasi. Invasi ini merupakan fungsi baru mulai perkembangan, namun belum dominan. Lalu yang ketiga ada dominasi, yang merupakan fungsi baru yang menggantikan fungsi lama. Jadi fungsi barunya mendominasi fungsi-fungsi yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada suksesi, yang merupakan perombakan total dari fungsi lama ke fungsi yang baru. Tapi tentunya transformasi pada masyarakat ini sering tidak sesuai dengan rencana tata uang yang mengakibatkan adanya permasalahan di lingkup sosial maupun lingkungan. Dampak negatif dari transformasi lahan ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah gangguan sosial dan budaya. Lalu yang kedua ada dampak ekologis yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampak ketiga adalah perubahan struktur kota. Dan yang terakhir adalah ketimpangan ekonomi. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tujuan dan sasaran survei pada tugas kali ini. Tujuan dari diadakannya survei ini adalah untuk memahami sistem dan karakteristik guna lahan. Dan selanjutnya ada identifikasi variasi kegiatan, lalu analisis karakteristik kegiatan yang sedang berkembang. Lalu untuk sasarannya ada dua, yaitu identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung dan juga identifikasi perkembangan kegiatan pada tiap guna lahan. Lalu selanjutnya kita masuk ke lingkup survei dari tugas kali ini, di mana lingkup survei ini jelas untuk area yang disurvei adalah Kota Bandung itu sendiri, yang mana Kota Bandung akan dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan seperti yang saya contohkan pada peta di atas. Lalu untuk jangka surveinya diadakan selama 1 semester, yaitu 6 bulan. Tentunya dalam survei terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan, di mana untuk pendekatan teknisnya supaya survei ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama ada pendekatan pelaksanaan prasurvei, yaitu sebelum survei, di mana ada langkah-langkahnya, yaitu seperti yang saya sudah sebutkan di PowerPoint ini, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah survei, yang kedua menyusun desain survei atau kebutuhan data, yang ketiga menentukan populasi dan sampel survei yang ingin dicari, dan yang terakhir adalah menyusun perangkat survei, contohnya seperti form, checklist, dan juga lembar wawancara. Selanjutnya ada pendekatan untuk pelaksanaan, di mana yang pada tahap ini merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat surveinya nanti. Yang pertama adalah pelaksanaan survei harus menggunakan prinsip etika survei, di mana surveyor harus tetap mengutamakan kesopanan dan kesantunan sebagai surveyor saat ingin menanyakan sesuatu hal kepada narasumber. Yang kedua adalah pengolahan data secara kuantitatif dan juga kualitatif. Yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta, yaitu proses di mana data disajikan dalam suatu bentuk yang bisa dibaca oleh pembaca ataupun peneliti. Dan juga yang terakhir adalah interpretasi awal hasil temuan. Dan berikut adalah hasil survei sekunder yang saya temukan terhadap
perubahan tata guna lahan di Kota Bandung. Jadi yang pertama adalah di Kota Bandung ini didominasi oleh wilayah permukiman, yaitu memakan 60% dari lahan Kota Bandung itu sendiri. Lalu disusul oleh sektor perdagangan dan jasa, di mana pada sektor perdagangan dan jasa di Kota Bandung terisi sekitar 20%, lalu industri 8%, lalu ditutup dengan ruang terbuka hijau di Bandung sekitar 12%. Kemudian saya akan lanjut ke dalam karakteristik kegiatan penggunaan lahan. Yang pertama tadi yang saya sebutkan yang didominasi oleh permukiman itu berisi seperti perumahan, kios, kafe, kos-kosan ataupun usaha UMKM kecil lainnya yang bisa dilakukan di lingkup perumahan. Selanjutnya ada perdagangan dan jasa, di mana perdagangan dan jasa ini diisi dengan toko retail dan juga wisata kota. Lalu selanjutnya ada industri. Untuk di Kota Bandung, industri yang paling dominan adalah tekstil dan juga kerajinan. Yang terakhir adalah penggunaan lahan ruang terbuka hijau atau RTH yang berisi area rekreasi dan juga olahraga untuk masyarakat Kota Bandung. Lalu selanjutnya adalah kesesuaian guna lahan, di mana di Kota Bandung untungnya hingga sekarang 65% dari wilayah Kota Bandung sesuai dengan rencana tata ruang awal, di mana yang tidak sesuai hanya 35% dan itu terutama berada di kawasan bantaran sungai dan juga di Bandung daerah utara. Jadi kesimpulannya saya bisa menarik 3 kesimpulan dari adanya kegiatan ini. Yang pertama adalah Kota Bandung sedang mengalami transformasi lahan yang sangat cepat, terutama akibat pertumbuhan sektor komersialnya itu sendiri. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi mendorong perubahan pola permukiman dan menggeser fungsi ruang lama. Dan yang terakhir adalah pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kunci, terutama untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan juga untuk mencegah tekanan urban di Kota Bandung itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Daniel Wisnu Murti Nugroho, izin undur diri. Terima kasih.